Shalom. Hari ini kita bicara, Tuhan mau kita belajar sama-sama satu cuplikan dari ayat firman Tuhan. Hari ini kita sama-sama mempelajari satu bagian dari firman Tuhan, yaitu dari Markus 7, mulai dari ayat ke-1 sampai dengan ayat ke-13. Markus 7 dari ayat 1 sampai 13. Sebelum kita mulai, saudara tahu ya, hukum yang terutama apa? Oke, kita baca aja deh. Saya yakin semua udah hafal, tapi betapa sulit ini diterapkan. Betul ya? Sekarang kita lihat Markus 12 ayat 30 sampai 31. Markus 12 ayat 30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. 31. Markus 12. Ada hubungan ke vertikal, ada hubungan ke horizontal. Salib Tuhan tampakkan di sini. Sekali lagi ada hubungan vertikal dan horizontal. Hubungan ke atas ke Allah dan ke samping ke sesama. Dan hubungan ini harus balance. Kita ke atas benar, ke samping gak benar juga. Kita ke samping benar, ke atas gak benar juga. Jadi hubungannya harus balance. Terus Markus 12 ayat 31. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Waduh, ini paling sulit dilakukan, diterapkan. Mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri, ini sulit sekali diterapkan. Ya. Apalagi kalau mengasihi Tuhan lebih dari segala sesuatu, itu paling sulit lagi diterapkan. Gak gampang. Saya kasih contoh satu. Misalnya, siapa? Aci, misalnya Aci. Aci, kamu bikin usaha, kamu bikin salah, kamu bikin kesalahan, usahamu jatuh, kamu harus mulai dari awal, kamu bisa ngampunin diri kamu. Mudah ngampunin diri kamu, betul? Tapi ketika orang lain yang melakukannya dan usahamu ambruk, sulit kita menerima keadaan itu. Ya. Padahal firman Tuhan bilang kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Kalau engkau mengampuni dirimu sendiri, kenapa engkau tidak mengampuni sesamamu? Ini kesulitan-kesulitan, banyak sekali kesulitan dari firman ini. Kenapa? Karena kita manusia daging yang terdiri dari, yang terbuat, yang muncul sudah ada dosa. Itu membuat kita sulit. Kita ego, hidup dari diri sendiri, membuat kita sulit menerapkan segala firman Tuhan. Sekarang kita lihat di Markus 7 ayat 1 sampai 13. Mungkin saudara belum memahami saya mau ngomong kemana. Saya juga nggak tahu mau ngomong kemana. Tapi coba aja kita lihat gimana cara Tuhan menjelaskan kepada saudara. Oke. Markus 7. Saudara perhatikan kata demi kata. Markus 7 ayat 1. Pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Terus 2. Oke. 2. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis
yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. 3. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dahulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Oke, terus 4. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. ya, Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, mencuci kendi, terus kendi dan perkakas-perkakas tembaga. oke, terus 5. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" 6. Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab Ingat, ada tertulis, ada kata munafik di sini. Terus bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. 7. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. 8. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Iya. Kamu abaikan perintah Allah demi adat istiadat. Terus ayat 9. Yesus berkata pula kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri." Pinter lu ya. Kesampingin firman Allah demi adat istiadat. Ayat 10. Karena Musa telah berkata, "Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati." Ayat 11. Tetapi kamu berkata, "Kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, 'Apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah,' 12. maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. 13 terakhir. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu, dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan." Oke. Saudara perhatiin, dari 1 sampai 13 ini ada hal apa yang terkandung di dalam sini? Ada nggak yang saudara bisa perhatiin, bisa lihat? Saudara perhatiin dari ayat 1 sampai ayat 9, itu bicara tentang hubungan ke atas. Betul? Saudara lihat mulai dari ayat 10 sampai ayat 13, itu bicara tentang hubungan ke samping. Hormatilah ayah ibumu, termasuk juga sesamamu. Kenapa Tuhan bicara begitu? Kenapa Tuhan bicara begitu? Karena Tuhan mau menampakkan salib kepada mereka. Kalau tidak ada salib, lu pasti munafik. Gak ada salib, ada munafik, ada kemunafikan. Kita sering baca perikop ini. Kita rasa ini bukan untuk kita ya. Karena kita bukan orang Farisi, kita juga bukan ahli Taurat. Ayat ini mengajarkan pada kita dua hal, yaitu hubungan dengan Allah dan hubungan dengan sesama. Saya bilang sama saudara, teguran ayat ini bukan untuk orang non-Kristen, tapi untuk orang Kristen dan berlaku sampai hari ini. Teguran ayat ini bicara soal kemunafikan orang-orang percaya. Yang pertama bicara soal kemunafikan orang-orang percaya. Apa arti munafik? Sama-sama kita telaah apa arti munafik. Munafik adalah mendengar firman tapi tidak mau jadi pelaku firman. Munafik adalah mendengar firman, rajin mendengar tapi tidak mau atau enggan melakukannya. Itu kemunafikan. Coba saudara lihat Yakobus 1 ayat 23 sampai 24.
Yakobus 1 ayat 23 sampai 24. Yakobus 1 ayat 23. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, Kalau saudara hanya dengar firman tapi tidak mau mengerjakan atau tidak mau melakukannya, tidak mau sangkal diri, tidak mau pikul salib, terus ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. ya. Terus 24. Yakobus 1 ayat 24. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Iya. Inilah kemunafikan. Kita dengar firman tapi kita nggak mau tahu untuk melakukannya. Sorry, maaf dengar ya, simak baik-baik ya. Banyak orang jijik dengan orang Kristen. Banyak orang jijik dengan orang Kristen, kenapa? Karena orang Kristen tidak menjadi berkat bagi orang lain. Jujur, banyak orang jijik dengan orang Kristen, kenapa? Karena kita menjadi serupa dengan dunia. Tuhan memanggil saudara dan saya untuk menjadi terang. Tapi gimana caranya kalau terangmu tidak bercahaya? Kamu gak nyala. Kamu gak bersinar di tengah kegelapan. Inilah kemunafikan. Kita mendengar firman tapi tidak mau jadi pelaku firman. Kemunafikan yang kedua artinya apa? Saudara bisa lihat di Yesaya 29 ayat 13 tadi yang diungkapkan Tuhan juga di ayat 8, ayat 6 dan 7, tapi kita baca di Yesaya aja ayat 13. Kemunafikan yang pertama adalah dengar firman tapi tidak mau melakukannya. Kemunafikan yang kedua, terus Yesaya 29 ayat 13. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya. mulutnya benar, dekat sama Tuhan. Dia bilang, Tuhan, saya cinta Tuhan, saya memuliakan Tuhan. Betul, terus? Padahal hatinya menjauh Tapi daripadaku. hatinya udah gak ada sama Tuhan. Dia udah gak cinta Tuhan. Gak ada kerinduan sama Tuhan. Ini bahaya luar biasa. Ini masuk dalam taraf yang namanya kemunafikan. Terus? Dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Oke. Kemunafikan bukan berarti kepalsuan yang tidak disadari. Saudara lihat ya, lihat baik-baik. Seorang aktor semakin dia meresapi apa? Perannya, semakin dia resapi perannya, semakin dia bagus memerankannya, peran itu. Tambah dia meresapi peran itu, tambah bagus dia memeraninya. Berapa banyak dari kita seperti itu? Berapa banyak dari kita seperti itu? Semakin tulus seorang aktor menjalankan peran. Sekali lagi saya ulang, semakin tulus seorang aktor menjalankan peran, semakin hidup peran itu. Kalau dia tidak tulus, perannya akan buruk. Tambah tulus, tambah baik perannya. Orang Farisi itu tidak pura-pura religius. Sekali lagi saya ulang, orang Farisi itu tidak pura-pura religius, tapi mereka memang religius. Mereka melakukan peran itu. Kita merasa kita sudah tulus. Tapi ketulusan terlihat ketika saudara diperhadapkan pada daging dan pada masalah. Ketika saudara berhadapan dengan daging, ketika saudara suruh memilih antara Tuhan dan kepentingan. Ketika saudara diperhadapkan pada pilihan antara kebenaran dan dosa,
Di situ akan terlihat ketulusan saudara. Ketika saudara mau berkata tidak pada dosa, saudara benar-benar tulus ikut Tuhan. Saudara tidak pusing lagi dengan kepentingan diri sendiri dan tidak pusing lagi dengan kesenangannya. Ketika saudara diperhadapkan pada pilihan antara pelayanan dan kumpul-kumpul dengan teman, saudara terus diperhadapkan pada pilihan, memilih. Jujur, kadang kita diperhadapkan pada pilihan juga. Ketika kita masuk di dalam pelayanan, kita menghadapi kelelahan fisik, sakit badan. Itu sulit kita untuk memilih. Sulit banget kita untuk memilih. Kita maunya bilang, Tuhan capek, Tuhan lelah, Tuhan saya mau break sebentar, saya mau rest sebentar. Tuhan bosen, Tuhan pelayanan begini-gini aja, rutinitas gak ada perubahan. Bosen. Kita lelah. Saudara sadar enggak? Kita diperhadapkan pada pilihan. Di situ akan terlihat ketulusan saudara. Tulus gak kita dalam melayani Tuhan? Ketika saudara bilang, ya saya tulus dalam melayani Tuhan, ada apapun yang ada di hadapan saudara, saudara telabas demi melayani Tuhan. Tuhan mau saudara di bibir sama, di hati sama. Bibir saudara cinta Tuhan, di hati juga saudara cinta Tuhan. Inilah kemunafikan. Kalau orang munafik itu perkataan dengan perbuatan yang gak seimbang, bertolak belakang. Kita gampang bicara soal firman, kita gampang sekali bicara soal firman sama orang. Tapi begitu kita yang diperhadapkan untuk melakukan firman itu, waduh sulitnya luar biasa. Saya bilang sama saudara ini jujur. Lebih gampang ngomong kebenaran atau melakukan kebenaran? Ngomong kebenaran gampang, lakukan, waduh susahnya minta ampun. Di gereja itu kayak anjing golden tuh, baik, nurut. Pelayanan itu kayak anjing golden, baik, nurut gitu, diam. Keluar kayak anjing gila. Semua orang dihantam sama dia. Semua dosa apapun gua libas. Saya bilang ya, kalau begini, inilah kemunafikan. Ini yang namanya kemunafikan. Di gereja kayak pudel, di luar bandel. Waduh kacau dah. Tuhan mau di dalam benar, di luar benar. Saudara baru bisa jadi berkat buat orang lain. Amin. Kita gak boleh jadi orang munafik yang antara di bibir dan di perbuatan beda. Tuhan mau apa yang saudara ucapkan dan apa yang saudara lakukan itu benar-benar sama. Mudah gak? Waduh sulitnya minta ampun. Matius 12 ayat 34 sampai 37. Iya, oke. Matius 12 ayat 34. Hai kamu keturunan ular beludak. Bacanya sama-sama deh, enak nih. Enak sekali nih bacanya sama-sama. Yuk, 3, 2, 1. Jangan balapan. Pelan-pelan, biar sengaja ya gak denger ya. Ayo, 3, 2, 1, pakai irama. Tiga, 5.
Oke, lihat ya. Gampang sekali ngomong soal firman, tapi coba dipraktekkan. Kenapa? Di hati kita banyak kejahatan. Begitu di hati ini banyak kejahatan, kita lebih condong untuk menjadi orang jahat. Di sini Tuhan lagi ngusik kita. Tuhan lagi ngusik kita soal kemunafikan. Kita gampang menipu orang. Sorry, maaf, saya bilang gampang saya tipu orang. Saya cukup masuk di dalam satu pelayanan, saya sudah bisa nipu orang banyak. Betul? Gampang nipu orang tuh, gampang banget. Berdiri aja di mimbar, gampang tipu. Kenapa? Karena perkataan dengan perbuatan itu bisa gak sama. Tapi sayang, kita gak bisa tipu Allah. Kita gak bisa tipu Allah. Dan sayangnya, saudara juga sedang menipu diri sendiri. Saudara juga sedang menipu diri sendiri. Kita gak mau ditipu orang, kita tipu diri kita sendiri. Dengan cara apa, Pak? Saya tipu diri saya sendiri. Saya ngomong baik, saya lakukan yang jahat. Ini kacau luar biasa. Saya ngomong soal kekudusan, tapi saya nggak mau melakukan untuk jadi kudus. Bukankah ini suatu kemunafikan? Hati-hati saudara, hati-hati. Hati-hati. Sorry, maaf ya. Maaf. Kita gak mau gereja ini jadi sarang penyamun. Saya ulang sekali lagi, kita gak mau gereja ini jadi sarang penyamun. Kenapa? Di dalam sini baik semua, begitu keluar jahatnya luar biasa. Saya cuma bilang sama saudara, stop lah yang aneh-aneh. Stop kita aneh-aneh. Orang Kristen adalah orang yang sudah lahir baru. Betul gak? Apa sih lahir baru itu? Apa sih lahir baru? Rita, lahir baru apa? Lahir baru apa? Keluar dari kandungan. Lahir baru adalah semua yang serba baru, tapi dimulai dari pikiran kita yang baru. Kalau pola pikirnya belum baru, kita belum dapat dibilang lahir baru. Saudara simak ya. Waktu Tuhan ketemu dengan Nikodemus, itu dibuka dengan lahir baru. Betul? Di dalam kebutuhan orang-orang percaya, ditutup dengan kebutuhan orang mati, yaitu kebangkitan. Dibuka dengan lahir baru, ditutup dengan kebangkitan dari orang mati. Saudara perhatiin di Yohanes 3 itu lahir baru. Yohanes 11 itu kebangkitan orang mati, Lazarus. Jadi kalau saudara benar-benar mau dibangkitkan dari kematian, tidak ada cara lain, saudara harus benar-benar lahir baru. Yaitu pola pikir yang serba baru. Perbedaan Kristen sama non-Kristen apa? Apa? Ikna? Perbedaan Kristen sama non-Kristen apa? Non. Siapa yang bilang non? Ari, salibkan dia. Apa perbedaannya? Nah, Kristen sama non-Kristen. Bisa juga sih. Perbedaan Kristen sama non-Kristen bukan soal baptisan. Bukan juga soal nama.
Bukan soal nama, bukan soal baptis. Tapi soal pola pikir yang berubah. Kemarin ada berita, saya baca di berita, pendiri, pendiri Mualaf Center meninggal. Namanya Stephen dari kata Stefanus. Stefanus itu yang berkorban. Ketika dia percaya Yesus, dia orang yang berkorban. Ya, dia jadi mualaf, dia mendirikan Mualaf Center, kemarin meninggal. Jadi Kristen itu bukan ditandai dengan nama. Bukan ditandai dengan nama. Bukan juga ditandai dengan baptisan, tapi ditandai dengan pola pikir yang baru. Lahir baru itu berbeda. Bukan sekedar percaya. Saya ulang sekali lagi, lahir baru bukan sekedar percaya. Saudara bisa lihat di Yakobus 2 ayat 19 dibilang setan juga percaya kok. Yakobus 2 ayat 19. Yakobus 2 ayat 19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Itu baik. Tetapi setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Mereka juga percaya sama Allah. Tapi apa mereka dibaptis? Dulu kita antek-antek setan, kita dibaptis. Kita berubah. Amin. Lahir baru itu bukan sekedar percaya, karena setan juga percaya. Iman itu bukan percaya saja, tapi respon dari apa yang saudara percayai. Saya ulang sekali lagi, iman bukan sekedar percaya, tapi respon dari apa yang saudara percayai. Sebab bagian dari iman itu adalah perbuatan. Saya ulang sekali lagi, bagian dari iman adalah perbuatan. Percaya Yesus berarti mengerjakan apa yang Yesus kerjakan. Saya ulang. Percaya Yesus berarti mengerjakan apa yang Yesus kerjakan. 1 Yohanes 2 ayat 6. 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Wajib. Saudara di dalam Yesus gak? Kok jadi pelan suaranya? Saudara di dalam Yesus gak? Saudara sudah lahir baru gak? Wajib sama hidup seperti Yesus hidup. Gimana? Sudah lahir baru belum? Oke. Simak ya, menghormati Tuhan bukan sekedar hormati peraturannya. Tapi saudara harus mengenal pribadinya yang agung. Ketika saudara sudah mengenal dia pribadi yang agung ini, baru saudara bisa menghormati semua peraturannya. Kalau saudara nggak kenal dia, saudara akan teledor sama peraturannya. Sekali lagi saya ulang, kalau saudara nggak kenal Tuhan, saudara nggak pusing sama peraturan Tuhan. Saudara harus kenal dulu, saudara baru bisa melakukannya, mentaatinya. Kepercayaan kita kepada Allah itu melibatkan komitmen kita. Saya ulang, kepercayaan saudara kepada Allah harus melibatkan komitmen. Komitmen, saudara harus berkomitmen sama Allah. Tuhan, saya mau menyerahkan hidup saya sama Tuhan. Kalau saudara sudah menyerahkan hidup saudara pada Tuhan, saya yakin saudara sudah memiliki pikiran yang berubah. Saya ulang sekali lagi, kalau saudara benar-benar berkomitmen sama Allah, saudara pasti punya pikiran yang sudah berubah. Amin. Pikiran saudara pasti sudah berubah. Perilaku saudara juga berubah.
Ketika pikiran saudara berubah, perilaku saudara juga berubah. Jujur, saya ngomong sama saudara. Jujur, kita ngomong fair. Dari hati ke hati. Kalau Tuhan datang sekarang, saudara yakin gak saudara selamat? Jujur, dengan apa yang kita kerjakan selama ini, apakah kita sudah yakin dengan keselamatan kita? Karena kita banyak tidak yakin karena kelakuan kita sampai hari ini. Banyak sekali cacat celah kita sampai hari ini. Itu yang menandakan kita belum sungguh-sungguh berubah dari pola pikir. Betul nggak? Kita masih garang kok. Kita masih emosional kok. Kita belum benar-benar berubah kok. Kita masih buas sama dosa. Saya mau kita semua berkumpul di tempat ini. Kita semua berkumpul di tempat ini untuk satu tujuan. Kita yakin ketika Tuhan datang, kita semua diangkat. Amin. Saya tanya sama saudara, saya tanya sama diri saya juga. Apakah kita yakin kita sudah banyak berubah? Saya tanya sama saudara, tanya sama diri saudara sendiri, dan tanya juga sama saya juga tanya sama diri saya. Apakah saudara sudah banyak berubah? Jika iya, bagaimana dengan pikiran kita? Apakah juga sudah berubah? Apakah masih ingin yang aneh-aneh? Masih ingin gak yang aneh-aneh? Masih mau gak yang aneh-aneh? Enggak ya? Masih suka marah-marah gak? Kadang-kadang. Masalah di ayat ini, selain kemunafikan, kita sering mengambil pikiran Allah dan kita mensejajarkan dengan keduniawian kita. Di ayat 7, di Markus 7 ini, kita sering mengambil pikiran Allah dan kita coba mensejajarkan dengan apa mau kita. Contohnya apa? Contohnya ya, kekudusan diganti dengan cuci perabot, cuci kandil, cuci tangan sebelum makan. Itu tradisi, itu kebiasaan nenek moyang. Kekudusan gak bisa diganti dengan itu. Tuhan sedang mengajarkan satu kekudusan, tapi kita berusaha menduniawikan kekudusan itu dengan cara apa? Kita bilang gini, oke, kalau kamu mau kudus, mulai dari cuci tangan sebelum makan. Orang Yahudi itu ribetnya luar biasa. Kenapa? Dia cuci tangan gak boleh begini. Gak boleh begini. Kenapa? Karena airnya akan jatuh ke ujung jari dan itu jadi kotor katanya. Dia cuci tangan harus begini. Dia cuci tangan harus begini. Itu kekudusan, menurut mereka itu kekudusan. Terus mereka harus cuci kandil, cuci barang-barang tembaga, dicuci semuanya. Dan menurut mereka itu kekudusan. Kita sering menciptakan kekudusan versi kita, betul gak? Jujur, kita sering menciptakan kekudusan versi kita, bukan versi Allah. Sekarang lihat Ibrani 6 ayat 1. Ibrani 6 ayat 1. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Ya. Janganlah kita Lihat ya. meletakkan lagi. Kita beralih pada perkembangan yang penuh. Terus? Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Oke, dasar pertobatan itu bukan perbuatan yang sia-sia. Contoh. Dulu saya perokok, sekarang saya enggak. Apakah saya sudah bertobat? Belum tentu.
Dulu saya perokok, sekarang tidak. Tapi kalau saya kepahitan sama orang, itu pun belum bertobat. Satu firman kita bikin, yang lain kita abaikan. Itu sama aja bohong. Maka gimana Pak caranya? Gimana caranya? Mulai berubah dari pola pikir kita. Perubahan mulai dari atas. Kekudusan tidak bisa dikaitkan dengan dosa yang sia-sia dan sebagainya. Bukan cuma itu. Kalau saudara tidak melakukan itu, kalau kekudusan, misalnya, Pak dulu misalnya penjina, sekarang masih penjina. Dia bilang itu udah pasti nggak kudus. Tapi kalau dulu penjina sekarang enggak, belum tentu dia sudah bertobat. Belum tentu. Ada hal yang lain yang harus dirubah sampai semuanya jadi sempurna. Pengenalan kita sama Tuhan itu harus sempurna. Sekali lagi saya ulang, pengenalan saudara sama Tuhan itu wajib dan harus sempurna. Kekudusan itu menyangkut sikap hati kita. Menyangkut sikap hati kita. Kita sering tarik firman Tuhan dan kita coba sejajarkan. Kita bikin korupsi di sana untuk kesenangan hati-hati kita. Kita tarik firman Tuhan dan kita bikin senang hati kita. Gimana caranya? Gampang, saudara klaim aja semua firman Tuhan. Klaim dapat mobil baru, klaim dapat ini, klaim dapat ini, klaim dapat ini. Begitu Tuhan klaim, mana pertobatanmu? Gak bisa jawab kita. Berapa banyak orang Kristen kayak gini? Untuk janji Tuhan kita klaim. Janji Tuhan kita klaim, semua diklaim. Dituntut sama Tuhan, dituntut ke Tuhan. Ayo Tuhan jawab semua doa saya. Ayo jawab semua doa saya. Tuhan bilang, aku mau jawab doamu, tapi kamu harus berubah lebih dulu. Begitu Tuhan ngomong gitu, kita gak bisa jawab kok. Ingat ya saudara, kekristenan itu menyangkut menyerahkan diri total. Kita klaim janji-janji Tuhan. Bagaimana kalau Tuhan klaim janji kita sama Tuhan? Pada waktu kita bertobat kita bilang, Tuhan, saya mau menyerahkan diri sepenuhnya sama Tuhan. Tuhan klaim janji itu gimana caranya? Malu kita. Kita bilang, Tuhan saya mau setia iring Yesus. Ya baru putih-putih dikit aja udah keok. Bilang mau setia Yesus. Gak bisa. Kalau kita mau berubah, berubahlah total, mulai dari pikiran. Matius 19 ayat ke-21. Nih lihat ya, ini lihat. Kita sering bikin firman Tuhan itu jadi gak berarti. Matius 19 ayat 21. Matius 19 ayat 21. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Lihat, gimana cara pandang saudara terhadap firman ini? Saya cuma bilang, apakah saudara bilang kita akan dipermiskin sama Tuhan? Tuhan mengajak ini, kita bilang gini, wah Tuhan itu kan buat murid. Kalau orang mau jadi rasul, nggak bisa dong Tuhan. Saya kan butuh hidup. Kita terlalu banyak alasan untuk ikut Tuhan. Sorry, saya bilang kita terlalu banyak alasan untuk ikut Tuhan. Dan itu tidak bisa dibenarkan. Stop kita beralasan, serahkan diri kita sama Tuhan. Mulai berubah dari pola pikir kita. Berubahlah mulai dari pola pikir kita.
Gimana dengan Paulus? Filipi 3 ayat 4 sampai 9. Iya. Filipi 3 ayat 4. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiria, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiria, aku lebih lagi. 5. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Lihat ya, aku Farisi. Terus ayat 6. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Lihat, ini yang Paulus lakukan. Mentaati hukum Taurat, aku nggak bercacat kok. Terus 7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Lihat, apakah saudara sudah menganggap semuanya, semua itu rugi? Masa lalu saudara, semua kebanggaan-kebanggaan kita, apakah saudara sudah menganggapnya sebagai suatu kerugian? Ketika saudara mengenal Kristus. Terus? Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Apakah saudara sudah menganggap semua kemuliaan dunia ini sebagai sampah? Apakah saudara masih terikat dengan yang namanya dunia? Kalau saudara belum sampai ke tingkat ini, sorry saya bilang, jangan pernah ngomong Yesus itu segalanya. Jangan pernah bicara Yesus itu segalanya. Kalau kita mau bilang Yesus itu segalanya buat saya, Yesus itu segalanya buat saya, saudara harus rela melepaskan segala-galanya buat Tuhan dan menganggapnya sebagai yang lain, sebagai sampah. Sorry, maaf ya, saya pernah ngobrol sama satu orang. Dia pernah bilang gini, dia pengajar kasih karunia, sampai dia bilang gini, memikul salib itu sudah gak up to date sekarang, karena itu sudah dikerjakan oleh Yesus. Memikul salib, menyangkal diri, itu sudah tidak up to date. Bahaya gak? Itu kasih karunia, pengajar kasih karunia ngomongnya begitu. Gak ada tuh yang namanya pikul salib lagi. Yesus sudah kerjakan semuanya. Itu kan zaman sebelum Yesus naik ke kayu salib. Ini bahaya loh. Nah, kita menyeret pikiran Allah dan kita setarakan dengan kedagingan kita. Seperti orang Yahudi, mereka ciptakan kekudusan versi mereka, dan kita sering menciptakan kekudusan versi kita. Bahkan kita sering menciptakan surga versi kita. Apa yang saya suka, apa yang saya senang, itu surga saya. Dan sering kali kita bilang, Tuhan, saya mau ini Tuhan. Begitu kita dapat, saya dapat surga. Kita sering menciptakan surga kita sendiri. Hati-hati saudara, hati-hati. Saya bilang ya maaf ya, ini kalau di Misnah, ada kitabnya orang Yahudi, mereka bilang gini, lu langgar firman Tuhan no problem, asal lu jangan langgar keputusan ahli Taurat. Orang yang menyampaikan firman Tuhan, itu bahaya buat lu. Itu ada di kitabnya orang Yahudi bilang begitu. Melanggar firman itu tidak masalah, tapi melanggar keputusan orang yang menyampaikan firman itu masalah. Orang yang mengajar firman itu dilanggar keputusannya, itu masalah. Kita sering mensejajarkan Tuhan dengan hal-hal begini. Kita rela mati buat hamba Tuhan.
tapi kita nggak pernah rela mati buat Tuhan. Oke? Jangan menyeret firman Tuhan dan kita setarakan dengan pikiran kita. Kita harus berubah mulai dari pikiran kita, supaya kita tidak kedapatan sebagai seorang munafik. Oke, ini yang pertama. Kita melihat contoh lainnya. Kita lihat contoh-contoh lain. Contohnya sekolah teologi misalnya, jadi jenjang karir kependetaan. Benar gak? Enggak. Sekolah teologi itu sebagai sarana untuk menjadi seorang pelayan Tuhan. Bukan itu, kuncinya bukan itu. Pelayanan itu dimulai bukan dari pendidikan. Pelayanan dimulai dari penyerahan diri total kepada Allah. Sekali lagi saya ulang, pelayanan tidak mulai dari pendidikan, tapi pelayanan dimulai dari penyerahan diri total kepada Allah. Yesus bukan sekedar juru selamat. Bukan sekedar juru selamat, tapi Yesus harus jadi tuan atas hidup kita. Saya ulang sekali lagi, Yesus bukan sekedar juru selamat, tapi dia harus jadi tuan atas hidup kita. Kalau kita menganggap dia hanya sebagai juru selamat, kita hanya meminta berkat dari dia. Bisa ngerti gak? Kalau saudara menganggap dia hanya sebagai juru selamat, saudara akan menganggap dia sebagai berkat dalam hidup kita. Tapi dia harus jadi tuan dalam hidup kita. Pada saat kita menjadikan dia tuan, kita memberi dia sesuatu. Ulang, juru selamat itu kita yang mendapat, betul? Tapi dia menjadikan dia tuan, itu kita yang memberi. Tuhan mau kita menjadikan dia bukan sekedar juru selamat, tapi menjadikan dia tuan atas hidup kita, majikan kita. Dia harus jadi tuan atas hidup kita. Amin. Dia harus jadi, kita ngomongnya bahasa Inggrisnya itu Lord, atau tuan kita, Adonai kita, junjungan kita. Dia adalah segala sesuatu buat kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau kita berubah mulai dari pola pikir. Nah, sekarang kita lihat ayat 10 sampai 11 sampai 13. Itu bicara soal menghormati orang tua. Menghormati orang tua. Saya minta kita mengerti dengan benar ya. Contoh begini, saya ngomong begini. Ini banyak anak-anak sini punya orang tua ya. Kita semua punya. Siapa di sini nggak pernah punya orang tua? Pasti nggak punya pusar. Kita semua punya orang tua. Lihat di situ dibilang hormatilah orang tuamu. Oke? Tapi begitu kita diperhadapkan antara orang tua dan firman Tuhan, saya yakin saudara tahu memilih antara adat istiadat, kepercayaan dengan kebenaran. Saya yakin saudara tahu memilih. Lihat ayat 10 di situ dibilang, Markus 7 ayat 10. Tadi kita udah ke atas, ke vertikal, sekarang kita ke horizontal. Markus 7 ayat 10. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Di sini pakai kata hormati, bukan taati. Saya ulang sekali lagi, di sini pakai kata hormati, bukan taati. Paham? Bisa bedain antara hormat dan taat, bisa bedain?
Kalau saudara disuruh memilih antara pelayanan sama orang tua, saudara pilih mana? Di sini gampang ngomong pelayanan. Coba ngadepin. Tuhan bilang hormati, bukan taati. Nah sekarang kita lihat Efesus 6 ayat 1. Efesus 6 ayat 1. Nah ini kita ketemu lagi. Efesus 6 ayat 1. Nah ini pakai kata taati. Betul nggak? Baca deh. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Nah ini gimana? Orang tua yang di dalam Tuhan. Kenapa kita harus taati? Kenapa? Karena di zaman perjanjian lama, kita balik ke perjanjian lama, saudara bisa lihat di Ulangan 6 ayat 7. Ulangan 6 ayat 7, Ulangan 11 ayat 19, saudara bisa lihat di situ. Perjanjian lama, orang tua adalah wakil dari Tuhan. Saya ulang, orang tua adalah wakil dari Tuhan. Oleh sebab itu orang tua harus mengajarkan firman Tuhan. Bisa paham nggak? Orang tua harus menjadi contoh bagi anak-anaknya. Kalau orang tua tidak bisa menjadi teladan atau contoh bagi anak-anaknya, berarti orang tua belum di dalam Tuhan. Dia tidak perlu ditaati. Paham nggak sih? Paham? Oke. Kita bisa menghormati tanpa harus mentaati kemauan orang-orang tua yang belum benar-benar di dalam Tuhan. Kita bisa tetap menghormati. Penghormatan itu masalah sikap hati. Sekarang kita lihat masalah pemerintahan. Firman Tuhan bilang taati pemerintahan. Betul nggak? Betul? Coba lihat Roma 13 ayat 1. Roma 13 ayat 1. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah harus yang di takluk atasnya. atau harus taat. Di situ bahasanya harus takluk atau taat kepada pemerintah. Terus? Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Oke. Simak ya, kita harus taat sama pemerintah. Karena pemerintah dari Allah. Sekarang saudara lihat Kisah Rasul 4 ayat 19. Kisah Rasul 4 ayat ke-19. Kisah Rasul Saudara 4, udah lihat ya tadi ya, taati pemerintah ya. Sekarang baca ini. Kisah Rasul 4 ayat 19. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab Dia mereka, lagi diperhadapkan pada pemerintah. Apa yang dibikin? Lihat. silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Di Roma dibilang taati pemerintah. Pemerintah yang mana? Pemerintah yang taat kepada hukum Allah. Begitupun sama orang tua. Orang tua yang mana? Orang tua yang taat kepada hukum Allah. Di sini siapa yang menjadi orang tua? Kita semua orang tua. Saudara harus taat pada hukum Allah. Supaya apa? Saudara dihormati dan ditaati oleh anak-anak. Dan saudara akan menjadi teladan bagi anak cucu nanti. Lihat tuh, oma saya. Waduh, hidupnya luar biasa. Oma saya kalau udah doa kagak bangun-bangun, cuma tidur. Opa saya, waduh kalau udah berlutut nggak berdiri lagi, mesti dibangunin sama 2 orang. Itu mah encok. Kita harus jadi teladan bagi anak cucu kita. Amin. Saudara harus jadi orang yang bukan hanya dihormati,
tapi juga perkataannya bisa dipegang dan ditaati. Amin. Saya ngomong sama orang-orang tua semua dan sama anak-anak di sini. Dalam menghormati, saudara bisa dengan segala cara, saudara hormati orang tua. Bisa. Bisa. Kita harus dan wajib menghormati orang tua. Tapi kalau soal kebenaran, kita harus mentaati Tuhan. Amin. Ada orang pernah ngomong sama saya, Pak, gak usah ibadah. Kita harus tunduk sama pemerintah. Tuhan suruh ibadah. Kita mau tunduk sama yang mana? Sama yang mana? Yang Tuhan atau yang pemerintah? Yang Tuhan loh. Seperti Petrus dan Yohanes bilang apa? Apakah harus taat sama pemerintah? Apakah harus taat sama Tuhan? Oke, semua orang tua di sini simak baik-baik. Bilang, aku harus dihormati dan aku harus jadi contoh buat anak cucuku. Henny yang ngomong tuh. Jadi contoh buat musang supaya Oke. Ya, kita semua adalah dipanggil untuk menjadi orang-orang tua bagi anak cucu kita, menjadi teladan bagi mereka. Dan kita yang anak-anak muda, saudara juga dipanggil untuk menghormati mereka, mengasihi mereka. Dan kalau mereka benar-benar jadi berkat bagi saudara, saudara harus meneladani mereka. Amin. Disinilah panggilan Tuhan. Satu, tidak munafik dalam mengikut Tuhan. Kedua, beres juga dengan sesama. Mulai dari mana? Mulai dari keluarga, mulai dari orang tua, mulai dari lingkungan keluarga. Beres kita ke samping, beres juga kita ke atas. Tuhan memberkati kita semua. Amin.